Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabar sukacita ini menyebar ke penjuru daerah, kebahagiaan bagi rakyat Indonesia, dan memicu amarahnya Belanda. Rakyat Indonesia berkumpul untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka berbondong-bondong untuk berebutan mendekati radio. Rek, ayo rek, kumpul kene ndangan. Rek, krungu ora? Rek, meneng ostek lah, ben krungu iki lho radione. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 18 September 1945, para sekutu dan Belanda menginjakkan kakinya di Hotel Yamato. Belanda mendapatkan informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda mendiskusikan rencana untuk merebut kembali kekuasaannya. Saat Malabi berbincang dengan bawahannya, Lukman menerobos masuk, menyela pembicaraan mereka. Apa-apaan ini, Pak? Indonesia sudah mengumumkan kemerdekaannya, dan kita tidak berbuat apa-apa. Calm down, you don't need to worry. Bagaimana bisa tenang, Pak? Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, tapi yang perlu kamu tahu, ini bukanlah akhir dari kita. What? What do you mean? Mari kita rebut kembali. Let's go call author flag. Baik, Pak. Yes, sir. Pada malam hari, tepatnya waktu menunjukkan pukul 9 malam, pasukan sekutu dan Belanda menduduki Hotel Yamato. Lalu, mereka mengibarkan bendera Belanda. Why doesn't Mr. Malabi give up on getting Indonesia? As you can see how rich this country is. Yeah, that's right. But look at the season, it's sad. Shut up! You want to wake the people up? Shut up, give me the flag. Saat para rakyat pribumi berjalan, betapa terkejutnya mereka menemukan bendera Belanda berkibar di tiang Hotel Yamato. Padahal Indonesia baru saja mengumumkan kemerdekaannya. Loh, apa iku sing nak dhuwur Yamato? Waduh, iku gendera Londo. Weh, isok mati kabeh iki. Omonganmu aja sarung ngono ra. Londo, nak Londo rek, Londo balik maneh. Ono apa Mbak Yu kok rame-rame? Kurang ajar. Delon iku Londo balik maneh. Wah, iso bahaya iki. Ayo ke ero sing liyane. Merasa tidak terima dengan apa yang terjadi, rakyat pribumi berbondong-bondong berkumpul, menyuarakan protes tidak setujunya. Weh, iku kana genderane Londo. Wah, gak kena iki. Woi, muduna genderae. Di sisi lain, tentara sekutu dan Belanda yang berada di hotel sudah bersiap untuk mengamankan. Lalu Malabi menghampiri kerumunan pribumi itu bersama pasukannya. Lukman yang berada di tengah-tengah pasukan sekutu dan Belanda merasa demo ini harus dihentikan. Ia menerobos barisan lalu menudung pisau ke arah rakyat pribumi.
Kalian jangan melakukan hal-hal konyol. Kalian gak pantas untuk mendapatkan itu semua. Indonesia akan menjadi budak kita untuk selamanya. Kurang ajar, Londo! Calm down. It's a little mistake. Ini sebuah kesalahpahaman. Apa maksudmu? Please spare our life. Show us mercy. Tolong jangan bunuh kami. We are here to make peace. Biarkan kami pulang dengan aman, dan kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Keluarga kami menunggu kami untuk pulang ke rumah. Biarkan kami pergi. Merdeka! Kurang ajar! Dasar pengecut! Tuan, bertahanlah. Sugiarto, bertahanlah. Perjuanganmu tidak akan berakhir di sini. Warga Surabaya marah serta kesal kepada pasukan Belanda dan sekutu. Lalu pasukan sekutu mulai bersiap untuk perang, dan Malabi mundur ke belakang untuk bersiap menghadapi pertempuran dahsyat yang akan terjadi. Belum puas kalian mengambil harta kami sampai habis tak bersisa. Kalian terlalu goblok jika kalian menganggap dapat mudah untuk memenangkan perang ini. I am not God, but I can bring hell to you. Hahaha. Pertempuran antara warga Surabaya dan pasukan sekutu pun akhirnya pecah. Sebagian pribumi berpencar ketakutan. Karena perpecahan itu, akhirnya warga Surabaya pun kalah. Pada saat warga Surabaya mulai pasrah dengan keadaannya, Bung Tomo datang untuk mengobarkan api semangat yang begitu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara rakyat jelata di kota Surabaya. Hari ini tentara Inggris memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Mereka telah meminta supaya kita datang kepada mereka dengan mengangkat tangan. Mereka telah meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda kita menyerah kepada mereka. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu? Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Tetapi inilah jawaban kita. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerahkan kepada siapapun juga. Saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Melihat ada semangat yang berkibar di antara para rakyat pribumi, membuat Belanda menjadi resah. Malabi mencoba memanasi rakyat pribumi agar membuat harapan mereka untuk mereka runtuh. Nonsense, perang ini sudah jelas kami yang memenangkannya. Bahkan sebelum perang ini dimulai, kalian tidak malu melihat diri kalian yang rendah. You're a loser, don't fight a losing battle. Menyerahlah kalian semua, karena kami akan mengampuni nyawa kalian. Heh, ojo kalian cangkem kon, kabeh londo iku sering ngapusi. Merdeka! 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 Sekali merdeka, tetap merdeka. Serang! Setelah rakyat Indonesia berhasil membuat Belanda ketakutan, bendera Indonesia pun dikibarkan. Salah satu rakyat dengan berani merobek bendera Belanda yang tidak seharusnya berkibar di Menara Hotel Yamato. Indonesia adalah sebuah negara yang tidak takut dan tidak ingin ditindas.
dan Indonesia adalah sebuah negara yang ingin merdeka. Akhir dari pertempuran di Surabaya ini menjadi penutup pintu kolonialisme yang ada di Indonesia.